Welcome to my YouTube channel, Anita Tarot. Saya salah satu reader tarot di Sumatera Utara. Saya berharap ketika mendengarkan saya, kalian menjadi lebih baik dalam asmara, karir, dan keuangan. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton YouTube channel saya. Dari saya, Anita Tarot. Halo guys, ketemu lagi sama aku di channel Anita Tarot, dan kali ini untuk Gemini ya, di pertengahan bulan Maret 2021. Seperti biasa, asmara percintaan kalian bisa kebolak-balik energinya. Bisa ini tentang kamu ataupun orang yang kamu pikirkan pada saat ini ya. Dan sekali lagi buat kalian yang ingin lebih tepat dan lebih pasti, lebih secara khusus dibacain tentang asmara percintaan kalian, kalian bisa berkonsultasi. Tentu berkonsultasi ada syarat-syaratnya. Bisa lihat di bawah judul, di deskripsi sudah aku tulis bagaimana syarat-syarat untuk berkonsultasi sama aku. Dan juga bisa hubungin aku lewat line ataupun Instagram secara langsung. Oke? Jadi energi ini bisa kebolak-balik. Bisa ini tentang kamu, pembacaannya, ataupun orang yang kamu pikirkan. Kalau nggak cocok juga nggak usah dipaksain ya. Gemini, ada Nine of Swords, terus juga ada Four of Pentacles, ada The Emperor. Oke, ini energinya mungkin sama fire sign kali ya, Aries, Leo, Sagittarius. Tapi kalau di luar itu juga nggak ada masalah ya, nggak usah dipaksain. Ini sebenarnya kamu stres. Ada seseorang yang lagi berambisi untuk ngedeketin kamu lagi. Ya, ada seseorang yang keras ya, tipe orangnya ini keras, egois, terus kadang mau menang sendiri. Tapi di sini kamu mencoba udah nggak mau membuka kesempatan atau tidak mau membuka jalan terhadap dia untuk masuk dalam kehidupan kamu. Dan kedatangan dia ini membuat kamu cukup stres juga sih sebenarnya. Membuat kamu cukup stres, overthinking ya di sini. Nine of Swords. Di sini kamu mikir gitu, kamu terlalu banyak mikir yang dimana kamu takut kalau misalnya kamu luluh lagi sama orang ini, atau kamu nantinya jatuhnya baper lagi sama dia, atau tahu-tahu kamu memberikan kesempatan aja sama dia gitu. Padahal dalam hati kamu sudah tidak sanggup lagi untuk bertahan sama dia. Aku rasa ada beberapa yang misalnya sudah menikah, bahkan sudah punya anak, tapi kalian jatuhnya berpisah gitu ya, bercerai, atau kayak belum bercerai agama tapi udah pisah ranjang atau pisah rumah, atau mungkin ada pernikahan yang membuat kalian LDR juga bisa, atau ada beberapa yang tidak berkomunikasi lama tapi akhirnya dia muncul untuk mengajak kamu komunikasi karena ada di Empress di situ. Menurut dia masih sangat-sangat menunggu kamu, tapi kamu nggak kunjung datang. Akhirnya dia yang datang ke kamu. Tapi kamu yang berusaha mempertahankan bahwasanya kamu sudah tidak bisa mempercayai dia lagi. Ada The Hangman di situ, dan kamu merasa kayaknya ini adalah hal yang tepat gitu untuk kamu jalanin, daripada harus berharap dengan seseorang yang gak bisa diharapin sebenarnya. Dan ada Ten of Wands. Kamu ngerasa berat aja. Kamu ngerasa berat untuk moving forward dari orang ini. Makanya ketika dia muncul, kamu jadi overthinking. Kamu takut baper lagi, karena kamu sudah susah payah untuk move on mungkin ya. Kamu udah berusaha move on sekuat tenaga, sekuat pikiran kamu untuk melupakan orang ini, untuk bisa terima segala macam, tapi dia muncul, itu juga yang membuat kamu jadi flashback lagi, atau aduh kok dia datang lagi sih, kok energi dia muncul lagi sih. Itu yang memberatkan kamu untuk move on. Ada juga mungkin interaksi yang sangat cepat ya, mungkin dia terlalu
mengejar kamu sekarang, atau terlalu memaksakan untuk bisa berkomunikasi sama kamu, tapi kamunya yang nggak mau. Bisa aja kamu masih mempertimbangkan apakah orang ini sudah berubah atau belum. Dan di sini kepercayaan kamu sama dia sangat sedikit. Ya, the strength di situ kamu sudah kurang bisa mempercayai dia lagi sih. Jadi pertimbangan kamu nih cukup besar gitu. Cara kamu mempertimbangkan orang ini harus benar-benar pakai logika, bukan main hati lagi, tapi udah logika mainnya gitu. Jatuhnya kalau kamu main di hati, kamu takutnya baper dan salah menilai. Jadi kamu mainnya tuh di logika. Apakah dia emang benar-benar ada perubahan kah? Sudah ada kemantapan diri, sudah bisa serius, atau sudah tidak main-main lagi, atau sudah tidak playboy lagi misalnya. Jadi ini masa-masa pertimbangan yang harus kamu pikirkan baik-baik, dan itu cukup membuat kamu overthinking. Karena kedatangan dia menurut kamu juga tiba-tiba sih gitu ya. Cukup ambisius sama kamu belakangan ini. Jadi itu juga yang mengagetkan kamu, dan buat kamu harus benar-benar berpikir dengan jernih, berpikir dengan logikanya kamu, dan ngelihat secara nyata, bukan main hati lagi, tapi secara nyata realnya seperti apa, bukan karena harapan. Kita lihat Gemini di pertengahan bulan Maret 2021. Oke, ada Seven of Wands ya. Seven of Wands ada 2 ya. Ini proses dia untuk deketin kamu. Ada Five of Pentacles. Oke, gini. Mungkin dia berupaya nih, proses dia untuk ngajak kamu berbaikan ya. Tapi kamu yang sudah, aduh gak sanggup deh kalau sama lu lagi. Ya, entah kamu yang gak sanggup atau dianya yang gak sanggup. Nah, balik lagi kan. Jadi di sini dia berusaha pergi sebenarnya, tapi dalam hatinya masih menunggu kamu gitu loh. Gue pengen pergi, misalnya gini loh, kamu punya pasangan yang pengen pergi gitu ya, pengen benar-benar meninggalkan kamu, atau kamu yang benar-benar meninggalkan dia, tapi kamunya dalam penantian yang menunggu gitu loh. Kamu pengen move on, pengen pergi, tapi dalam hati kamu masih nungguin dia. Apa dia nanti akan berubah atau gimana, atau ada perubahan dari sikap dia. Jadi kamu nunggu itu. Tapi sebenarnya dalam hati kamu pengen move on, kamu pengen pergi. Tapi rasa itu nggak bisa dibohongin kayak gitu loh. Ya, jadi ada rasa, tapi mau pergi itu setengah, misalnya setengah mau pergi, setengahnya masih nunggu. Nah, jadi sulit. Itu yang membebani kamu. Nah, karena di sini Gemini sudah merasa terlalu banyak menjadi korban dari hubungan yang tadinya kayak kamu di ghosting, atau kamu cuma dimanfaatkan. Kamu sudah memberikan banyak, tapi kamu nggak dapat apa-apa. Yang ada dia ninggalin kamu sesuka hati, terus nanti balik lagi, datang lagi. Ya, di sini akan ada seseorang yang akan menghubungi kamu, tapi ini gak akan kemana-mana. Ada Three of Wands. Dia cuman kayak ya nunjukin, atau misalnya nanyakin kabar kamu, keadaan kamu seperti apa, karena dia masih care sebenarnya. Ada Six of Pentacles. Dia melihat kamu adalah orang yang benar-benar bisa menerima dia dulunya. Atau mungkin dari dulu kalian sudah banyak hal yang terjadi, jadi dia belum bisa melupakan semua itu. Dia masih melihat masa-masa memori yang ada di kalian berdua. Dia pengen didengarkan sama kamu sebenarnya. Ada The Emperor,
Ya, tadi aku bilang di situ ada The Emperor juga. Orang ini sebenarnya orang yang keras, egonya tinggi, dan kadang gengsi. Dia mau mendominasi kamu, tapi kamunya nggak suka diatur gitu. Kamu nggak suka nurutin kemauannya dia, kamu capek dengerin omongannya dia atau apa-apa cuman ngikutin dia doang. Tapi omongan kamu nggak didengerin, cuman omongan dia aja yang didengerin. Tuh ya di sini. Dia maunya dia itu bisa membuat kamu nurut. Ya, dia lebih dominan gitu. Misalnya gini, gue kan cowok, harusnya gue mimpin dong gitu. Kamu nurutin omongan aku dong, atau dengerin omongan aku dong, aku kan cowok gitu. Tapi kamu merasa aku gak suka diatur-atur. Jangan egois, jangan kamu aja yang mau didengerin, aku juga mau didengerin. Nah, akhirnya gak nemu. Di sini ada the Hierophant ya. Kayak butuh apa ya? Sebenarnya butuh bantuan orang yang lebih dewasa untuk menyikapin masalah kalian berdua ini, karena dua-dua sama-sama keras, sama-sama childish, sama-sama punya rasa yang gue bener, lu yang salah gitu. Jadi kayak ngerasa dua-duanya sama-sama bener. Jatuhnya ya kalian akan boom situation, jadi kayak bentrok gitu gara-gara kekerasan berdua. Sama-sama keras, sama-sama ngerasa bener. Dan itulah yang membuat kalian break up atau selesai hubungannya. Tapi kamu pun kayak orang yang dibilang move on, tapi ada penantian dari dalam diri kamu. Terus dia juga kayak ngebaik-baikin kamu, tapi kamunya udah males. Jadi ya kayak orang yang serba salah aja, dua-duanya serba salah sih. Dan kamu juga merasa sudah banyak memberikan hal yang berlebihan, tapi kamu tidak mendapatkan apa yang kamu mau dari dia. Karena sama-sama ego, sama-sama keras. Akhirnya ya itu membuat kamu jadi overthinking, ngerasa kalau misalnya lu belum berubah, lu masih dengan orang yang sama dan cara yang sama, mendingan lu pergi aja, nggak usah ngubungin aku. Gitu maunya kamu, Gemini. Oke? Segitu aja deh buat kalian. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, and share-nya. Thank you guys.